Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahdana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafar billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu sebagai dosen PPI pada kali ini dan yang berbahagia teman-teman. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimah saya langsung masuk saja ke judul pidato ceramah saya pada hari ini, yakni sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini kita sering mengalami yang namanya musibah, sesuatu peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, bahkan memberikan luka dalam hati kita ini. Peristiwa ini dapat berupa kehilangan orang tercinta, harta benda, bahkan mengalami bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Namun satu hal yang harus kita yakini bahwa semua musibah yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan sesuatu atas izin Allah dan sepengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu peristiwa atau musibah yang terjadi atas tidak seizin Allah atau tidak sepengetahuan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan suatu musibah yang melampaui atas batas kesabaran kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dalam pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri sendiri, dan tidak ada mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada siapa pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Dari ayat di atas bahwa sudah dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang terjadi itu atas pengetahuan atau seizin Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur itu pun atas seizin dan sepengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dari ayat tersebut, maka kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi suatu musibah. Dalam syariat Islam, secara bahasa sabar artinya menahan diri, dan secara cara, sabar ini memiliki 3 perkara penting. Yang pertama, yaitu menahan atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan atas hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar atau menahan diri saat kita mengalami suatu kepahitan dalam hidup kita. Sabar ini tidak hanya untuk mengalami musibah, tapi sikap sabar juga bisa kita gunakan saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita mudah menanamkan sikap sabar dalam diri kita sendiri ini? Memang sabar itu sangat sulit, tapi harus kita jalani dalam menghadapi suatu musibah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap sabar dalam diri kita sendiri. Yang pertama, sabar ketika menghadapi musibah, yaitu dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, kita dapat tersadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan sesuatu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Dan yang kedua, sabar ketika ketaatan. Sabar ketika ketaatan itu dapat kita lakukan dengan menumbuhkan sikap ikhlas atau menerima dengan lapang dada. Karena dengan sikap ikhlas dan menerima segala sesuatu itu akan memudahkan kita saat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari ceramah saya pada hari ini yaitu mengenai 2 hal, sikap sabar
ketika mengalami musibah dapat kita lakukan dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, sikap sabar ketika ketaatan kepada Allah dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap ikhlas. Mungkin sekian ceramah saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.